Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita akan membahas terkait yang namanya permasalahan sosial dan juga bagaimana solusinya. Mohon diperhatikan video pembelajaran berikut dengan seksama. Secara umum, masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dan kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaikinya. Jadi, berdasarkan pernyataan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah sosial itu merupakan kondisi atau situasi dalam masyarakat yang dianggap tidak diinginkan. Karena apa? Karena dapat mengganggu ketentraman, keamanan, atau kesejahteraan bersama. Nah, masalah sosial ini memerlukan suatu tindakan atau solusi yang berasal dari kesepakatan bersama, baik antara anggota masyarakat atau pemerintah untuk memperbaiki dan mengatasi permasalahan sosial tersebut. Jadi, dengan kata lain, permasalahan sosial ini diakui sebagai sesuatu yang merugikan serta perlu diatasi demi kebaikan bersama. Contohnya adalah kemiskinan. Kemiskinan ini memerlukan upaya dari pemerintah dan juga masyarakat. Nah, cara mengatasi kemiskinan ini bagaimana? Yakni dibuatnya program atau dibentuknya program bantuan sosial, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi permasalahan sosial. Jadi, ini adalah pengertian masalah sosial secara umum atau general. Nah, setelah ini kita akan membahas lagi permasalahan sosial yang berbeda-beda menurut dari 3 pakar. Nah, permasalahan sosial menurut ahli yang pertama yakni Charles Wright Mills. Charles itu mengatakan masalah sosial adalah isu yang berkaitan dengan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi ketika suatu kondisi dalam masyarakat mempengaruhi sejumlah besar orang secara negatif dan menimbulkan ketidakadilan. Jadi untuk Charles, ini permasalahan sosial ini adalah suatu kondisi masyarakat. Nah, jadi ketika suatu kondisi dalam masyarakat ini mempengaruhi banyak orang secara negatif dan menimbulkan ketidakadilan, masalah ini biasanya melibatkan struktur sosial yang lebih besar, bukan hanya individu. Contohnya apa nih? Contohnya adalah ketidaksetaraan akses pendidikan. Jadi antara masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat mampu itu memiliki perbedaan dalam mendapatkan pendidikan. Misalnya pada daerah A atau zona A, sekolah yang bagus itu harganya mahal. Sehingga apa? Masyarakat yang kurang mampu itu tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan fasilitas yang baik. Kenapa? Karena sekolahan tersebut hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mampu. Kenapa? SPP-nya mungkin mahal, iurannya mahal, dan yang lain-lainnya mahal. Seperti itu. Itu adalah permasalahan menurut Charles. Baik, untuk permasalahan sosial yang lain, yakni Karl Marx. Jadi, menurut Karl, masalah sosial itu terutama berasal dari ketidaksetaraan ekonomi dan kelas, yang menyebabkan ketegangan antara kelompok dominan dan tertindas dalam masyarakat. Jadi, menurut Karl, untuk permasalahan ekonomi ini adalah dalam dunia kerja, siapa sih kelompok dominannya dan juga siapa sih kelompok tertindasnya. Akan kita berikan contoh atau gambaran terkait yang namanya kehidupan di dunia kerja. Jadi dalam hal ini kelompok dominan menurut Karl itu adalah kapitalis.
sedangkan yang tertindas itu disebut dengan proletar. Contoh nyatanya adalah kehidupan buruh. Oke. Jadi di sini buruh pabrik mendapatkan upah yang lebih rendah. Oke, padahal buruh pabrik ini sudah yang namanya bekerja untuk apa nih? Untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke. Nah, tetapi mereka sering menghadapi ketidakadilan. Karena apa? Karena pemilik modal atau kapitalis ini mendapatkan keuntungan yang lebih besar nih daripada gaji yang diberikan kepada buruh. Jadi permasalahan sosial menurut Karl itu tidak lagi suatu kelompok masyarakat, tetapi lebih cenderung ke dunia kerjanya, yakni membandingkan antara kelompok dominan dan juga tertindas. Selanjutnya, menurut Emily, masalah sosial itu ketika norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat melemah, yang mengakibatkan disintegrasi sosial, peningkatan perilaku menyimpang. Contohnya apa nih? Meningkatnya tingkat kejahatan di daerah perkotaan yang dapat dikaitkan dengan melemahnya kontrol sosial dan juga norma tradisional. Oke, ketika solidaritas dan juga aturan bersama melemah, orang cenderung bertindak di luar batas norma yang berlaku, sehingga menyebabkan ketidakstabilan masyarakat. Misalnya apa nih? Oke, misalnya kita tahu kehidupan di kota itu berbeda dengan kehidupan yang ada di masyarakat desa. Misalnya apa nih? Kalau di desa itu misalnya ada sebuah kos cewek dan cowok itu biasanya tidak bisa bersatu. Tetapi untuk di perkotaan biasanya kos cewek dan cowok itu dalam satu area. Sehingga apa nih? Sehingga ini yang disebut dengan yang namanya norma-norma atau nilai-nilai dalam masyarakat yang melemah dan mengakibatkan atau menimbulkan permasalahan sosial. Oke, untuk selanjutnya adalah jenis-jenis permasalahan sosial. Oke, yang pertama ini tidak kelihatan ya. Oke, yang pertama ini adalah kemiskinan. Oke, jadi kemiskinan ini adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa nih? Kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan juga pendidikan, seperti itu. Selanjutnya adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok seperti pencurian, perampokan, dan juga kejahatan lainnya. Yang ketiga adalah ketidakharmonisan keluarga. Jadi ketidakharmonisan keluarga ini merujuk pada konflik atau masalah dalam hubungan anggota keluarga yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan juga emosional dari keluarga tersebut. Biasanya yang terkena dampak itu adalah anak. Oke, misalnya adalah kasus perceraian. Yang keempat adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah perbedaan signifikan dalam akses terhadap sumber daya, hak, dan juga peluang antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, seperti itu. Contohnya apa nih? Kita bisa lihat ya bagaimana perbedaan atau gaya hidup masyarakat desa dan juga masyarakat desa dan juga kota itu sangat berbeda, seperti itu. Itu disebut dengan kesenjangan sosial. Misalnya kalau gaya hidup di kota itu hedon sekali, oke, apa-apa selfie, cekrek-cekrek upload. Sedangkan untuk di desa, bekerja untuk mencari makan aja susah, seperti itu. Jadi itu disebut dengan gaya hidup. Jadi untuk masyarakat desa ini tidak hedon. Kenapa? Karena mereka hanya berfokus untuk mencari nafkah untuk kebutuhan mereka, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah peperangan. Nah, peperangan ini juga merupakan permasalahan sosial, oke? Karena tidak hanya karena tidak hanya
tidak hanya menyebabkan kerusuhan antara satu individu, tetapi bisa bernegara, oke, dan ini juga dampaknya bagi internasional. Contohnya aja perang antara Israel dan juga Palestina. Selanjutnya adalah penduduk, oke. Nah, masalah penduduk ini mencakup masalah kuantitatif dan juga kualitatif, oke. Kalau kualitatif terkait dengan populasi suatu wilayah, sedangkan permasalahan kuantitatif itu berkaitan dengan jumlah penduduk yang terlalu besar atau terlalu kecil, seperti itu. Misalnya bagaimana sih overpopulasi di kota besar seperti Jakarta mengakibatkan apa nih? Karena banyaknya orang, pasti ada banyak juga kemacetan, polusi, dan juga kekurangan perumahan. Sedangkan permasalahan kualitatif ini adalah berkaitan dengan kualitas penduduk dalam pendidikan dan juga kesehatan serta keterampilan, seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah kebodohan. Oke. Jadi untuk yang namanya kebodohan itu adalah kurangnya pengetahuan atau pendidikan atau keterampilan yang memadai dalam suatu populasi yang mengakibatkan menghalangi kemajuan sosial dan juga ekonomi. Oke. Ini adalah jenis-jenis permasalahan sosial yang paling basic dan sering sekali ditemui. Itu ada 7. Baik. Solusi dari permasalahan sosial itu dalam garis besarnya dapat dilakukan melalui 7 cara. Yang pertama metode preventif, yakni mencegah. Mencegah ini bagaimana nih? Misalnya nih, di suatu daerah zona A, banyak masyarakat yang terserang penyakit menular. Berarti mencegahnya gimana? Dengan adanya sosialisasi, bagaimana cara hidup sehat, dan juga adanya pelatihan seperti itu untuk mencegah dari yang namanya sesuatu yang merugikan, seperti itu. Yang disebut dengan metode preventif. Sedangkan metode kuratif itu adalah pengobatan. Oke. Jadi untuk yang namanya metode kuratif itu adalah mengatasi masalah sosial dengan adanya solusi langsung. Jadi penekanannya untuk pendekatan kuratif ini adalah berfokus pada tindakan konkret. Contohnya adalah rehabilitasi narkoba. Oke. Jadi korban narkoba ini akan dapat yang namanya kalau pendekatan kuratif, yakni korban rehabilitasi korban narkoba atau program melakukan pendekatan. Oke. Jadi jika korban narkoba itu mau direhabilitasi, maka ada langkah-langkah dan juga step-step yang bisa diikuti sebagai usaha pengobatan. Jadi selain obat itu juga ada langkah-langkahnya, seperti itu. Itu disebut dengan pendekatan kuratif. Yang selanjutnya adalah pendekatan rehabilitatif. Jadi rehabilitatif ini adalah rehabilitasi bagi narapidana. Jadi narapidana yang akan segera keluar itu biasanya dilakukan rehabilitatif. Misalnya bagaimana nih? Itu bagaimana agar dia bisa diterima di lingkungan lamanya, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau dia mau ke lingkungan yang baru, bagaimana sih cara dia bersikap dan apa-apa aja yang harus diperhatikan, seperti itu. Jadi juga narapidana ini dipersiapkan skill agar mereka lebih siap untuk terjun di dunia masyarakat, tanpa membuat sesuatu yang negatif kembali atau mengulangi kesalahan yang sama. Untuk selanjutnya adalah pendekatan edukatif. Jadi pendekatan edukatif ini adalah mengurangi permasalahan sosial dengan memberikan pelatihan, pelatihan keterampilan kerja. Jadi untuk pendekatan edukatif ini biasanya rentang waktunya itu lebih lama. Misalnya adanya keterampilan menjahit. Jadi setelah si A
mengikuti keterampilan menjahit mungkin selama 1 bulan di BLK. Nah, setelah 1 bulan dia itu bisa mempersiapkan diri di dunia masyarakat untuk terjun di masyarakat dengan yang apa nih, membuka wirausaha dengan membuat usaha jahit baju seperti itu. Itu yang disebut dengan pendekatan edukatif dan waktunya itu biasanya lebih lama. Yang selanjutnya adalah pendekatan partisipatif. Nah, ini adalah partisipasi masyarakat. Nah, biasanya pendekatan ini lebih efektif. Kenapa? Pendekatan ini permasalahannya dari masyarakat, lalu dirumuskan oleh masyarakat, lalu diimplementasikan oleh masyarakat tersebut dan untuk masyarakat tersebut. Oke. Misalnya orang-orang yang ada di zona A itu hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi bagaimana sih untuk mengatasi itu? Misalnya pemerintah membuat yang namanya koperasi desa. Jadi koperasi desa itu diperuntukkan masyarakat desa tersebut agar apa nih? Agar masyarakat desa tersebut bisa mendapatkan modal. Itu adalah yang utama. Oke. Itu yang disebut dengan partisipatif. Jadi lebih aktif dari masyarakat untuk masyarakat dan juga oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah ke pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini adalah pendekatan kepada sistemnya. Misalnya nih dalam pendidikan. Dalam pendidikan ini misal setelah 4 tahun ini sistem pendidikan ini perlu dirubah, ya dirubah. Ada reformasi yang namanya sistem pendidikan. Agar apa? Agar Indonesia itu atau agar sistem pendidikan di suatu daerah atau pendidikan di suatu negara itu lebih baik untuk ke depannya. Lalu misalnya untuk kesehatan, untuk pendekatan strukturalnya bagaimana? Oke. Jadi biasanya untuk pendekatan struktural itu contohnya adalah lalu misalnya terkait kesehatan masyarakat yang ada di pedalaman ini itu berbeda dengan masyarakat kota. Jadi adanya yang namanya pendekatan struktural itu biasanya adalah secara sistem, oke. Jadi dibuatlah kebijakan oleh pemerintah misalnya untuk dokter-dokter itu harus melakukan pengabdian juga misalnya atau melakukan pengabdian di kota terdalam atau tempat terdalam seperti itu. Agar apa nih? Agar kesehatan lebih merata. Itu yang disebut dengan pendekatan struktural. Jadi lebih kepada sistemnya. Oke. Kalau contoh dari pendidikan adalah perubahan kurikulum tadi. Lalu yang terakhir adalah kebijakan publik. Yang namanya kebijakan publik ini adalah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Berarti kebijakan publik ini kebijakannya itu harus yang namanya adil untuk seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Misalnya bagaimana nih? Misalnya masyarakat kurang mampu dan masyarakat mampu itu beda kebijakan publiknya dalam segi hal BBM. Untuk masyarakat yang mampu yakni dengan menggunakan kendaraan yang terbaru yang juga tingkatannya di atas berapa cc itu tidak boleh menggunakan pertalite seperti itu. Sedangkan masyarakat kurang mampu yang dirupai seperti yang namanya kendaraan bermotornya yang biasa-biasa saja, yang memenuhi standar untuk subsidi, mereka mendapatkan subsidi. Itu adalah contoh dari kebijakan publik. Baik, cara-cara untuk menghindari permasalahan sosial itu ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Yang kedua adalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Untuk pengalaman pribadi itu ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran sosial. Jadi kesadaran sosial ini penting sekali untuk menghindari permasalahan sosial. Jadi kesadaran sosial ini merujuk pada pemahaman dan kepekaan individu terhadap suatu kondisi. Dan misalnya bagaimana nih? Misalnya desa A itu sudah melarang yang namanya untuk membuat pengumuman yang namanya dilarang membuang sampah sendiri. Berarti berdasarkan himbauan tersebut, masyarakat lainnya sebaiknya tidak membuang sampah
di sungai atau di tempat A, seperti itu. Yang kedua adalah menyediakan lapangan kerja yang banyak. Oke. Ini adalah salah satu cara untuk menghindari permasalahan sosial, apalagi kemiskinan. Oke, tapi dengan adanya kurikulum sekarang atau situasi dan kondisi pada saat ini tidak memungkinkan untuk yang namanya menyediakan lapangan kerja yang banyak. Jadi pemerintah ini tidak mungkin menyediakan lapangan kerja yang banyak, tetapi kita dihimbau untuk bisa menjadi wirausaha atau berwirausaha, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menaati dan juga mengamalkan norma sosial dan juga nilai-nilai sosial. Dan yang keempat adalah memberikan sanksi sosial yang tegas bagi masyarakat yang melanggar. Misalnya tadi di dekat area sungai A itu sudah ada papan pengumuman dilarang membuang sampah di sungai. Jika tetap ada warga masyarakat yang membuang sampah di sungai dan jika ketahuan itu dapat dihukum. Misalnya dihukumnya bagaimana? Bisa memberikan denda atau mungkin bisa diberikan hukuman untuk membersihkan sungai selama 1 minggu, seperti itu. Gitu yang disebut dengan cara menghindari permasalahan sosial dengan menggunakan pengalaman pribadi. Sedangkan berdasarkan ilmu pengetahuan itu ada 5. Yang pertama adalah mengembangkan industri kecil di pedesaan. Jadi dengan demikian ada industri kecil di pedesaan, taraf hidup masyarakat desa itu juga akan sejahtera. Kenapa? Karena mereka memiliki lapangan pekerjaan, tidak hanya tergantung pada hasil sawah dan juga bumi mereka, seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan juga stabilitas modal. Oke, jadi maksudnya meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal itu adalah menyediakan pelatihan keterampilan, dan juga akses terhadap modal usaha bagi masyarakat. Fungsinya apa? Untuk membantu ekonomi dan juga mencegah masalah sosial. Contohnya bagaimana? Ada dibuatnya berbagai macam program pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa. Atau mungkin yang kedua adalah dengan adanya pemerintah ini memberi yang namanya modal usaha kepada masyarakat desa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai moral dan juga agama. Jadi penguatan untuk nilai-nilai moral dan agama berperan dalam membentuk perilaku masyarakat yang positif. Contohnya adalah program pendidikan moral dan keagamaan di sekolah atau kegiatan keagamaan di komunitas, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah memberikan bantuan asuransi kesehatan. Contoh realnya adalah BPJS. Jadi BPJS itu bukan hanya untuk masyarakat yang mampu, tetapi juga masyarakat kurang mampu. Jadi seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati BPJS. Kalau sakit itu bisa ke rumah sakit kapan saja, di mana saja dengan menggunakan BPJS. Kalau pendidikan misalnya adalah bantuan dana sekolah atau BOS. Baik, itu saja yang bisa saya pahami terkait yang namanya cara menghindari permasalahan sosial. Baik, untuk selanjutnya adalah implementasi kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan baik berbangsa dan bernegara. Jadi permasalahan sosial itu adalah pemecah bangsa, tetapi kita juga harus yang namanya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dengan yang namanya melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama apa nih? Kegiatan kerjasama dan gotong royong menjaga keamanan lingkungan. Jadi dengan adanya misalnya lingkungan A itu tidak ada satpam, yang ada adalah pos ronda. Jadi masyarakat desa itu bergiliran untuk yang namanya melakukan ronda malam untuk menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua adalah ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, ronda dan juga acara lainnya. Jadi kegiatan kerja bakti, ronda itu adalah salah satu wujud kegotong royongan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya adalah ikut dalam kegiatan kerja bakti pembangunan rumah ibadah di sekitar. Jadi untuk menunjukkan solidaritas dan juga
keberagaman kita. Jadi misalnya di suatu daerah tempat ibadahnya itu roboh, tetapi lingkungan masyarakatnya itu adalah masyarakat majemuk, jadi dari agamanya berbeda-beda, mereka dapat membantu, untuk pembangunan rumah ibadah. Jadi itu adalah wujud dari solidaritas dan juga kebersamaan. Jadi fungsinya untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya adalah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi untuk orang yang dapat mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, itu adalah orang memiliki jiwa nasionalisme, seperti itu. Jadi ini adalah implementasi kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan sehingga dapat mencegah permasalahan sosial. Seperti itu materi kita hari ini. Materi kita hari ini cukup sekian terkait yang namanya permasalahan sosial. Kita juga sudah membahas apa itu pengertian permasalahan sosial secara umum dan juga baik permasalahan sosial yang berbagai rupa menurut expert atau ahli, lalu apa saja jenis-jenis permasalahan sosial dan juga bagaimana cara mengatasi permasalahan sosial, dan juga contoh kita juga memberikan atau membahas kegiatan-kegiatan yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Baik, saya Kaltira Rosiana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.